Yo, what's up guys? Kali ini kita akan membahas sebuah film Jepang bertemakan membunuh tanpa menyentuh, yaitu film Death Note. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita simak video ini sampai habis dan intro. Malam itu di tengah hujan deras terlihat sebuah buku jatuh dari langit. Dan ada seorang pria bernama Light Yagami mengambil buku itu. Kemudian ia membaca aturan buku itu dan Light mencoba menuliskan nama seorang buronan yang muncul di TV. Keesokan harinya Light membaca koran dan melihat buronan yang semalam ia tulis meninggal dunia secara tiba-tiba. Seketika Light langsung pergi ke kamar dan mengecek kembali buku Death Note. Siang itu di kampusnya Light dan kawan-kawan sedang bermain basket. Setelah selesai, pacarnya Light, Shiori, ngebahas soal Kira. Dan sepertinya Light sedang menutupi sesuatu dari pacarnya. Di malam hari saat Light akan pulang, ia melihat 3 orang kriminal dan langsung menuliskan nama orang itu di buku Death Note. Seketika orang itu pun jatuh kena serangan jantung dan ngebuat 2 temennya ketakutan. Light pun semakin yakin dengan kekuatan Death Note yang ia miliki. Tiba-tiba sang dewa kematian datang mengunjungi Light. Dan mengatakan siapapun yang menemukan Death Note akan merasakan penderitaan dan ketakutan. Kemudian Light menanyakan siapa nama dewa kematian itu. Saat Light akan pulang, di pusat kota Tokyo ada siaran berita tentang perampokan. Kemudian Light pun kembali mengambil Death Note dan menuliskan nama kriminal itu. Diberitakan secara tiba-tiba perampok itu pun tewas karena serangan jantung. Sesampainya di rumah, Light berencana akan merubah sejarah dengan Death Note untuk membuat dunia yang bebas dari kejahatan. Setelah itu, Light membuat blog yang bernama Kira. Kira menjadi topik perbincangan masyarakat di Jepang karena dapat membunuh para orang jahat dengan cepat. Pada blog itu, masyarakat bebas menuliskan harapan kepada Kira untuk membantai para kriminal. Kemudian para pelaku kejahatan satu persatu berjatuhan. Berita kematian pun tersebar di mana-mana, sedangkan dokter mengatakan para korban tak memiliki catatan medis. Akhirnya, aksi Kira menuai pro dan kontra untuk masyarakat Jepang. Empat bulan kemudian di kantor kepolisian Tokyo, Inspektur Yagami Soichiro mengetahui pelakunya ada di Jepang dengan bantuan detektif jenius bernama L. Watari kemudian membawa mereka menemui L di apartemennya. L mengatakan Kira membutuhkan nama dan melihat wajah targetnya untuk membunuh. Kemudian L meminta mereka semua untuk tidak menyebutkan nama aslinya.
Lalu L pun mengganti nama aslinya menjadi Ryuzaki. Keesokan harinya L udah menyusun rencana penjebakan untuk Kira melalui siaran berita. L menggunakan seorang narapidana mati yang disetting bahwa yang siaran itu adalah dirinya yang asli, untuk memancing perhatian Kira kepada publik. Terlihat Light yang kesal dan langsung menuliskan nama Lin and Taylor di buku Death Note. Seketika L palsu tewas karena serangan jantung dan kematiannya itu disaksikan oleh masyarakat Tokyo. Kemudian L yang asli memberikan peringatan kepada Kira bahwa L dan polisi sudah mengetahui lokasinya. Light pun kaget dan dengan angkuh menganggap dirinya sebagai Tuhan. Keesokan harinya Light dan Shiori pergi ke museum seni dan tidak sengaja melihat orang lagi cipokan. Ryuk mengatakan kepada Light bagaimana jika Shiori tahu ia adalah Kira. Dengan pedenya Light bilang Shiori akan mengerti. Kembali ke markas, L menunjukkan sebuah jadwal yang ternyata itu adalah jadwal seorang mahasiswa, dan mengatakan Kira dapat memanipulasi waktu kematian. L menyimpulkan Kira ada di sekitar mereka semua. Kemudian 3 orang napi di penjara mati dengan meninggalkan pertanda. Ternyata itu adalah skenario kematian yang dibuat oleh Light menggunakan Death Note. Esok harinya, agen FBI bernama Rei Imawatsu mengikuti Light menaiki sebuah bus. Light pun curiga dan bertanya kepada Rei mengapa ia mengikutinya. Kemudian ada seorang pria masuk dan membajak bus tersebut. Light memberitahu dia akan mencari kesempatan untuk menangkap pria tersebut. Namun tindakan itu dihalang oleh Rei dan menunjukkan identitasnya yang asli sebagai FBI. Tiba-tiba kertas yang dipegang Light jatuh dengan cepat. Perampok itu ambil dan melihat Ryu. Pria itu pun meminta bus untuk berhenti lalu keluar dan tiba-tiba ia tertabrak mobil hingga tewas seketika. Sekali lagi Light membuat skenario kematian seseorang dengan Death Note. Kemudian Light dan Shiori pergi dari sana. Ini adalah wanita cantik bernama Naomi. Ia adalah seorang tunangan dari Rei Imawatsu yang akan segera menikah. Di sana Naomi mengingatkan Rei untuk berhati-hati karena berhadapan dengan Kira. Light pun curiga bahwa L mengirim FBI untuk memata-matai dirinya. Semua data Naomi dan Rei untuk menikah di gereja udah siap. Tapi Rei tiba-tiba nggak jadi pergi dan malah menaiki kereta. Naomi yang penasaran pun mengikutinya. Di sana ia mengambil sebuah amplop besar yang di dalamnya ada kertas dan walkie-talkie. Kemudian Rei ditelepon oleh Light untuk membuktikan ia adalah Kira yang asli, dengan cara membunuh orang di sebelah Rei dan seketika orang itu kena serangan jantung. Light pun memaksa Rei untuk mengatakan semua agen FBI yang berada di Jepang dan mengancam akan membunuh semua orang di kereta jika ia menolaknya. Akhirnya Rei mengatakan semuanya dan diminta menuliskan semua nama rekannya di kertas itu. Setelah selesai, ia kembali memasukkan kertas itu ke dalam amplop. Kemudian Rei pun turun dari kereta dan kaget Naomi mengikutinya. Tiba-tiba Rei kena serangan jantung dan jatuh. Kemudian Light mengambil amplop itu dan mengetahui semua nama agen FBI yang ada di Jepang. Seketika satu persatu agen FBI itu terkena serangan jantung.
Lagi-lagi kematian Ray ternyata udah dibuat skenario oleh Light yang dituliskan pada Death Note. Keadaan di Jepang seolah menjadi semakin genting dan membuat Inspektur Yagami membebas tugaskan semua anggotanya dalam kasus Kira. Tersisa 6 orang yang bertahan untuk melanjutkan kasus ini. Naomi yang ingin balas dendam atas kematian tunangannya, kemudian ikut menyelidiki kasus Ray. Polisi udah mengumpulkan semua rekaman video dan membawanya ke apartemen L. L menemukan rekaman Ray tewas di stasiun bersama Naomi. L mengatakan Naomi pernah bekerja untuknya dan ia adalah seorang agen FBI yang berbakat. L sedang mencurigai seseorang, salah satu dari foto-foto tersebut, lalu meminta timnya untuk pasang kamera dan penyadap suara pada rumah Yagami selama 7 hari. Naomi kemudian menemui Shiori untuk mencari informasi mengenai insiden bus saat itu. Kemudian Shiori membawa Naomi untuk menemui Light agar mendapat informasi lebih lanjut. Naomi memberikan Light kartu nama dan seketika Light menuliskan nama Naomi pada potongan kertas. Ternyata Naomi udah mengetahui Light adalah Kira. Ryuk ngeliat di TV ada seorang wanita bernama Misa-Misa mempunyai aura menarik. Saat wawancara, Misa-Misa mengatakan ia mengagumi Kira karena telah menyelamatkan hidupnya. Setibanya di rumah, Light menemukan 2 potongan kawat yang ada di depan kamarnya. Light yang menyadari bahwa ada orang yang masuk ke kamarnya. Ia mengatakan kepada Ryuk untuk mencari semua kamera yang ada di kamarnya. Pengintaian di rumah Light sudah hari kelima masih tidak membuahkan hasil. Kemudian L meminta timnya untuk melepas semua kamera di sana. Naomi tiba-tiba menghubungi L dan akan membuktikan bahwa Light adalah Kira dengan mengorbankan nyawanya. Kemudian Shiori mengajak Light bertemu di museum seni karena ancaman dari Naomi. L pun ternyata udah tahu kalau Light adalah Kira. Di sana ternyata Shiori disandra oleh Naomi dengan tujuan agar Light mengakui dirinya sebagai Kira. Yagami pun dengan cepat mengirim beberapa polisi ke sana. Saat Naomi lengah, Shiori tiba-tiba kabur ke arah Light. Shiori pun tewas terkena tembakan dari Naomi. Sekali lagi, insiden pembunuhan Naomi dan Shiori udah direncanakan oleh Light menggunakan Death Note. Ryuk, sang dewa kematian pun gak nyangka Shiori akan mati di tangan Light kekasihnya. Light melakukan itu semua demi bisa masuk tim investigasi ayahnya dan mendapatkan simpati. Bahkan Ryuk mengatakan apa yang dirasakan Shiori kepada Light. Kemudian di lain tempat, Misa-Misa dikejar oleh pria botak yang berencana bunuh diri bersama idolanya itu. Tiba-tiba pria itu pun jatuh dan terkena serangan jantung. Kembali ke TKP, Light memohon kepada ayahnya agar bisa ikut dalam tim investigasi. L dengan mengejutkan keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan Light Yagami. Dan film pun selesai. Oke guys, seru kan alur cerita film Death Note ini? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada siapapun. Untuk yang suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar juga ya.